Peserta Liga Champions musim 2022-2023 telah lengkap sudah menjadi total 32 klub kontestan. Sebagaimana tradisi biasanya, yang akan meramaikan UCL musim ini, klub Eintracht Frankfurt lolos otomatis ke putaran final UCL 2022-2023 setelah keluar sebagai juara Europa League musim lalu. Meski tidak finish di 4 besar di Bundesliga Jerman musim 2021-2022, sama halnya dengan Villarreal yang ikut berlaga di UCL musim lalu, karena berstatus juara UEL musim 2020-2021. Meski finish di posisi ke-7 La Liga musim 2020-2021. Masih ingat dengan Sheriff Tiraspol, klub debutan UCL musim 2021-2022 asal Liga Moldova yang berhasil menundukkan raksasa Liga Spanyol Real Madrid di laga kedua babak penyisihan grup D UCL musim 2021-2022 dengan skor 2-1, dan yang paling untung bagi Tiraspol, Real Madrid tertekuk di kandang sendiri, Santiago Bernabeu. Bukan tidak mungkin, klub-klub kecil yang berstatus underdog pada UCL musim 2022-2023 ini memberi kejutan dan impact bagi klub besar langganan UCL. Bisa saja mereka memenangkan laga atau menahan imbang permainan di babak penyisihan grup, hingga berdampak terhadap jumlah poin klub besar nantinya, sehingga bisa menjungkalkan suatu klub besar ke ranah UEFA Europa League atau Liga Malam Jumat untuk musim ini. Nah, siapa saja klub peserta UCL season 2022-2023 yang berstatus kuda hitam yang meramaikan UCL musim ini? Setidaknya memberi kejutan di perjalanan laga UCL musim ini, dan berikut adalah tim peserta underdog UCL season 2022-2023. FC Viktoria Plzen. Viktoria Plzen kembali lolos ke putaran final UCL musim 2022-2023 setelah terakhir kali bertamasya di UCL pada musim 2018-2019 yang lalu, saat bersua di grup G babak penyisihan. Berangkat dari modal sebagai jawara Liga Profesional Republik Ceko alias Gambrinus Liga musim 2021-2022 yang lalu, Plzen memulai rangkaian proses kualifikasi UCL musim ini dari babak kedua kualifikasi. Pada kualifikasi babak kedua, Plzen bersua dengan jawara Liga Utama Finlandia alias Veikkausliiga musim 2021-2022, yaitu HJK Helsinki. Di laga leg pertama, Plzen mampu meredam kekuatan tim tuan rumah HJK dengan skor 1-2. Lalu, di laga leg kedua, Plzen berhasil membantai tim tamunya HJK dengan skor 5-0, dengan modal agregat 7-1. Plzen merangkak ke putaran ketiga rangkaian kualifikasi UCL. Di putaran ketiga kualifikasi, Plzen diperjumpakan dengan klub jawara Liga teratas Moldova, alias Divizia Nasionala, musim 2021-2022, yaitu FC Sheriff Tiraspol. Di laga leg pertama, Plzen berhasil membungkam Tiraspol di markas lawannya, dengan skor 1-2. Lalu di laga leg kedua, di markas sendiri, Plzen juga berhasil memulangkan Tiraspol, dengan skor yang sama di leg pertamanya, yaitu 2-1. Dengan modal agregat 4-2, Plzen berhasil merebut satu tiket babak playoff. Di putaran playoff, Plzen berjumpa dengan jawara Liga Utama Azerbaijan, alias Azerbaijan Premier League musim 2021-2022, yaitu Futbol Klub Karabakh. Di laga leg pertamanya, Plzen berhasil meredam power tim tuan rumah, Karabakh. Saat Plzen bertandang ke markas Karabakh, skor yang didapat adalah kacamata, 0-0. Kemudian, di laga leg kedua, di markas Plzen sendiri, Plzen berhasil menundukkan klub asal Azerbaijan tersebut dengan skor tipis, 2-1. Alhasil, dengan agregat 2-1, Viktoria Plzen mendapatkan tiket dan berhasil lolos ke Liga Champions musim 2021-2022, dan siap memberikan kejutan di laga-laga UCL nantinya. Good luck Plzen. Maccabi Haifa Football Club.
FC Maccabi Haifa merupakan salah satu klub dari Liga Utama Tanah Israel yang lolos ke putaran final UCL musim 2022-2023 ini, bermodal sebagai jawara Israeli Premier League, alias Ligat Ha'al. Maccabi Haifa berhak mengikuti proses kualifikasi UCL musim 2022-2023. Seyogianya, Maccabi Haifa terakhir kali menikmati sengitnya persaingan di Liga Champions kala bersua di grup A Liga Champions musim 2009-2010 yang silam, setelah Maccabi Haifa dulu sebagai tim debutan UCL di musim 2002-2003. Maccabi Haifa memulai proses kualifikasi diawali dari babak kedua proses kualifikasi. Kala itu Maccabi Haifa dipertemukan dengan tim jawara Liga Super Greece Yunani musim 2021-2022, yaitu Olympiakos Piraeus. Pada laga leg pertama di kandang sendiri, Maccabi Haifa hanya mampu bermain imbang dengan Olympiakos dengan skor 1-1. Namun kala bertandang ke markas Olympiakos di laga leg kedua, Maccabi Haifa mengamuk dan membantai Olympiakos dengan skor telak 0-4 dengan agregat 5-1. Maccabi Haifa melaju ke putaran ketiga proses kualifikasi UCL. Di putaran ketiga kualifikasi, Maccabi Haifa dipertemukan dengan klub jawara Cypriot First Division Sita, Liga Utama Siprus, yaitu Apollon Limassol FC. Pada laga leg pertama, yang digelar di kandang Maccabi sendiri, Maccabi Haifa berhasil membantai Apollon dengan skor telak 4-0. Kemudian di laga leg kedua, saat Maccabi bertandang ke markas Apollon, justru Maccabi Haifa dibungkam dengan skor 0-2. Tapi, karena agregat 4-2, Maccabi Haifa berhak menerima tiket play-off UCL musim ini. Nah, tibalah saatnya Maccabi Haifa di babak play-off Liga Champions musim 2022-2023. Maccabi Haifa diperjumpakan dengan klub jawara Liga Super Serbia, Linglong-Tyre, musim 2021-2022, yaitu Futbalski Klub Crvena Zvezda, atau disebut Red Star Belgrade. Pada laga leg pertama, yang digelar di markas Haifa, Maccabi Haifa berhasil menang atas tim tamu, Red Star Belgrade, dengan skor 3-2. Kemudian di laga leg kedua, saat Haifa bertandang ke markas Red Star, Maccabi Haifa berhasil menahan imbang kekuatan tim tuan rumah dengan skor 2-2. Alhasil, dengan agregat 5-4, Maccabi Haifa berhasil lolos ke babak penyisihan grup putaran final Liga Champions musim 2022-2023. Good luck Maccabi Haifa. Rangers Football Club. Rangers FC kembali ke panggung kompetisi Liga Elit Eropa UCL musim 2022-2023 setelah terakhir kali menikmati sengitnya persaingan UCL 12 tahun silam kala bersua di grup C UCL musim 2010-2011 yang lalu. Ya, berstatus sebagai runner-up Liga Utama Skotlandia atau Scottish Premier League alias Ladbrokes Premiership, Rangers mengawali langkahnya ke UCL musim ini dari putaran ketiga kualifikasi. Di putaran ketiga, Rangers diperjumpakan dengan klub runner-up Liga Profesional Belgia, alias Jupiler Pro League, yaitu Royale Union Saint-Gilloise. Di laga leg pertama, saat Rangers bertandang ke markas Gilloise, Rangers menyerah dengan skor 0-2. Lalu di laga leg kedua, yang digelar di kandang Rangers, Rangers berhasil membalas kekalahan di leg pertama dengan skor 3-0. Alhasil dengan agregat tipis 3-2, Rangers berhasil merebut tiket play-off. Di babak play-off, Rangers dipertemukan dengan klub runner-up Liga Utama Belanda, alias Eredivisie, yaitu Pip Sport Vereniging Eindhoven. Pada laga leg pertama, klub berjuluk The Teddy Bear itu hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan PSV. Namun, di laga leg kedua, yang digelar di kandang PSV, Rangers berhasil membungkam langkah tim tuan rumah dengan skor tipis 0-1. Secara agregat 3-2, Rangers berhak lolos ke fase grup UCL musim ini. Good luck Rangers. Football Club Copenhagen. FC Copenhagen kembali lagi merasakan persaingan klub di UCL musim ini. Setelah dipastikan lolos ke fase babak penyisihan, berkat kemenangan di partai puncak, play-off. Sebelumnya, Copenhagen terakhir kali berpartisipasi meramaikan UCL pada musim 2016-2017 yang lalu, dan bersua di grup G. Ya,
klub yang berstatus sebagai jawara Liga Super Denmark musim lalu, melangkah ke putaran final UCL, terbilang mudah. Sebab klub yang berjuluk Biens Holt ini, langsung berlaga di partai play-off. Kala itu, Copenhagen, disandingkan dengan klub jawara Sport Toto, Super League Turki, yaitu Trabzonspor Kulübü. Di laga leg pertama, di kandang sendiri, Copenhagen berhasil membungkam Trabzonspor dengan skor tipis 2-1. Lalu di laga leg kedua, saat bertandang ke Turki, Copenhagen berhasil menahan power Trabzonspor dengan skor kacamata 0-0. Nah, secara agregat menang 2-1. Copenhagen berhasil lolos ke UCL musim 2022-2023. Good luck Copenhagen. Gradanski Nagometni Klub, Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb kembali lagi merasakan sengitnya persaingan di UCL musim 2022-2023 ini. Setelah dipastikan lolos ke babak penyisihan grup UCL musim ini, lantaran berhasil meraih tiket dari babak playoff. Sebelumnya, Dinamo Zagreb terakhir kali melakoni persaingan di UCL pada musim 2019-2020. Kala bersua di grup C, Dinamo Zagreb memulai langkahnya ke UCL musim ini, berangkat dari putaran kedua kualifikasi. Yah, klub yang menjuarai Perva Hrvatska Nogometna Liga alias Maktivi Perva Liga Kroasia ini bersua dengan tim jawara Macedonian First Football League Liga Makedonia Utara, yaitu Klubi Futbolistik Skupi. Di laga leg pertama, di kandang sendiri, Dinamo Zagreb hanya mampu bermain imbang dengan Skupi dengan skor 2-2. Di laga leg kedua, saat bertandang ke markas Skupi, Zagreb berhasil menundukkan tim tuan rumah dengan skor tipis 0-1. Alhasil, dengan agregat 3-2, Dinamo Zagreb melaju ke putaran ketiga kualifikasi. Di putaran ketiga, Zagreb dipertemukan dengan klub jawara Liga Pertama Sepak Bola Profesional Bulgaria, yaitu PFC Ludogorets Razgrad. Di laga leg pertama, Dinamo Zagreb berhasil menang dengan skor tipis 1-2, meski berstatus sebagai tim tamu. Kemudian di leg kedua, di kandang sendiri, Dinamo Zagreb berhasil melemahkan power Ludogorets dengan skor 4-2. Dengan modal agregat 6-3, Dinamo Zagreb berhasil meraih tiket babak playoff. Di babak playoff, Dinamo Zagreb diperjumpakan dengan jawara Liga Utama Norwegia, yaitu Fotballklubben Bodo Glimt. Di laga leg pertama, saat bertandang ke markas Bodo, Dinamo Zagreb tumbang di tangan si Bodo dengan skor tipis 0-1. Lalu di laga leg kedua, saat berlaga di kandang sendiri, klub berjuluk Modri itu menggulung dan membantai Bodo dengan skor 4-1. Dengan hasil agregat 4-2, Dinamo Zagreb lolos ke fase grup UCL musim ini. Good luck Dinamo Zagreb.